Bang? Dari Abang sendiri ngeliatnya seperti apa? Sama HP Muis ya, Betul. terjerat korupsi. Sebenarnya bukan korupsi deh itu, selain korupsi juga kan illegal mining ya. Jadi namanya illegal mining perampokan aset-aset negara oleh mereka lah ya. Jadi macam-macam tuh pidananya tuh dia tuh. Tapi ya sudah, dia kan tersangka melakukan tindak pidana korupsi dan sekaligus illegal mining. Ya. Nah, yang mau ditanya apa nih Bang? Nah mungkin dari delik hukuman kasus seperti ini, hukuman terberat yang mungkin saja diberi yang bisa menjerat para pelaku apa Bang? Ini hukumannya berat-berat semua. Illegal mining berat, kemudian TPPU berat, korupsi juga berat. Jadi kalau dikumulatif berat sekali nih. Bisa-bisa hukuman seumur hidup nyampe nih. Gitu. Cuma rata-rata yang dipakai hukum tindak pidana korupsi kan. Bisa 15 tahun, bisa 12 tahun ke atas bisa ini. Tapi berat itu udah pasti. Gitu ya. Kalau si tersangkanya gitu. Dan terbukti di pengadilan ya, pasti hukumnya berat. Karena undang-undangnya berat semua. Bang, apakah sebagai istri Sandra Dewi yang juga menikmati uang Harvey sendiri bisa terjerat hukum Bang? Bisa, sangat bisa sekali kalau mau dikejar ke Sandra Dewinya. Kenapa? Karena dia kan suami istri. Hartanya yang didapat adalah harta bersama. Potensi transferan ada. Ketika transferan uang itu namanya tindak pidana pencucian uang kan. Kemudian uangnya buat beli apa? Beli aset apa atas nama siapa? Sehingga potensi terjerat pidana sangat tinggi sekali buat Sandra Dewi sebagai tersangka. Artinya paling tidak dia menampung atau setidak-tidaknya dia mengetahui kalau suaminya itu melakukan suatu tindak pidana dan dia diam saja. Jadi potensi terjeratnya bisa. Sama seperti Rafael Alun dengan istrinya itu sama juga tuh. Cuman kan kadang-kadang istri kalau Rafael Alun dan istrinya dianggap sebagai ini kan pendiam kan, jadi pasif kan. Tapi kalau Sandra Dewi kita nggak tahu nih. Jadi bisa sekali dia ini terjerat ikut dipersangkakan paling tidak menampung uang haram ya, uang korupsi ya, dengan cara tindak pidana pencucian uang dan proses pembentukan harta bersama dalam keluarga. Kehidupan mewahnya apa harus disita harta dan dimiskinkan Bang? Sandra Dewi hartanya, tentunya kalau orang korupsi tentunya hartanya diambil negara. Pada kedepannya nanti disita oleh negara sehingga otomatis kalau hartanya banyak dan semua itu adalah hasil korupsi ya diambil negara semua. Ketika diambil negara otomatis si pemilik awalnya menjadi miskin, jadi nggak punya apa-apa. Bisa terjadi jadi miskin ini. Nah, termasuk Mbak Sandra Dewi bisa jadi miskin dia. Gitu. Kalau hartanya ternyata TPPU kan diambil negara nih, disita oleh negara, sudah miskin lah. Nah, makanya kalau saya jadi Sandra Dewi ya, sebenarnya Sandra Dewi ini tahu uangnya dari mana. Jadi kalau dia hidup glamor, harusnya dia berhati-hati dengan hidupnya glamornya dia ini. Kenapa? Karena otomatis masyarakat menilai. Harusnya kan dia tahu di publik ini kan masyarakat menilai nih kok banyak banget duitnya dari mana? Apa dari kerja resmi, apa kerja apa kan? Ternyata dari kerja tindak pidana korupsi dan illegal mining, sehingga ya tampaknya glamornya dia ini glamor yang bermasalah. Hidup kayanya ya bermasalah. Nah, ketika bermasalah dan ketika ini ditabrak oleh negara, dikenakan pidana, ya hancurlah dia. Gitu. Bang, melihat ini kan merugikan negara juga. Banyak uang negara mungkin dikorupsi. Hukuman apa Bang yang pantas banget buat para koruptor seperti ini Bang? Sebenarnya dulu itu pengen ada hukuman mati, jadi terhadap hukuman kan undang-undang kita nggak mengatur itu. Yang diatur kan maksimal adalah hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup kan begitu kan. Jadi ya nggak ada hukuman mati. Kalau di Cina ada tuh hukuman mati terhadap koruptor, Indonesia nggak ada. Jadi ya sudah dihukum selama-lamanya lah, ya 20 tahun penjara lah kan begitu. Gitu. Jadi sebenarnya hukuman mati apakah pantas nggak pantas kita nggak tahu ya. Tapi ada beberapa negara mempraktikkan hukuman mati terhadap koruptor, di Indonesia tidak. Bang, dari nominal aja udah fantastis banget Bang, 270 triliun. Ya, itu kerugian negara karena kerusakan lingkungan juga. Jadi
ada kerugian pajak, ada kerugian royalty fee, ada kerugian lain, pemasukan perusahaan, ada kerugian lingkungan. Di totalnya diperkirakan segitulah nilainya kan, karena akhirnya ada reklamasi yang nggak dijalankan, sehingga rugilah di totalnya 200 berapa triliun tuh. Nah, angka ini kemudian dibancak oleh banyak pihak. Mungkin sebagiannya dibancak buat si ini, dan berkemungkinan ada bos besar yang menerima uang lebih banyak lagi, gitu. Jadi ini harusnya aliran dananya ini kan sampai kemana? Bisa juga aliran dananya tuh mengalir ke mana? Ke kampanye bisa juga. Kita nggak tahu ya. Tapi kalau dikejar nih pasti ada arah-arah sana juga, gitu. Jadi mungkin si suaminya Sandra Dewi dapat sepersekian, misalnya 3-4 triliun, si ini dapat berapa triliun, dapat berapa kan. Tapi memang banyak ini, uang segitu udah banyak gitu. Nah kalau mereka hidup glamor ya dari uang begitu ya sangat bermasalah sekali. Bang Deo, ngelihatnya ini masih banyak lagi pelaku-pelaku korupsi yang bersangkutan sama suaminya dari Sandra Dewi atau seperti apa? Tentunya ada. Kalau ini dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang ini akan pasti mengalir dong ke si ini. Nah, kalau kemudian ini kan yang diterapkan baru tindak pidana korupsinya. Betul. Sama illegal miningnya. Kalau kemudian dikuatkan dengan TPPU sedetail mungkin, sampai siapa tahu ke artis mana ini uang itu termasuk penampung TPPU. Nah ini juga bisa diproses ini. Makanya ada cerita dari Jaksa Agung bahwasanya ada juga beberapa pesohor yang sudah diidentifikasi masuk nih unsur nih, terutama pada pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi ini nanti berkembang. Ini kan baru 17 tersangka, 16-17 tersangka. Kalau dikejar lagi bisa banyak. Kerugian negara harus dikembalikan senilai yang dirugikan. Sehingga siapa-siapa yang menerima itu kalau dasar legalnya nggak punya atau hanya untuk udah bisa dikembalikan lagi, dikejar oleh negara. Paling tidak penerima TPPU harusnya kena juga terkait sebagai tersangka. Kalau asalkan dapat uangnya sah, kemudian dari hasil kerja jerih payah yang sah, yang legal, ya kalau mereka mau glamor juga, mau di depan publik glamor juga nggak ada persoalan sih. Namanya kan apa? Style masing-masing ya. Tapi kalau uangnya udah nggak legal, uangnya uang haram, uangnya uang habis korupsi, terus hidup glamor juga ya keterlaluan. Bukan kita ngajarin supaya orang yang korupsi jangan hidup glamor ya, tapi ya nggak pakemnya. Tapi glamor itu nggak ada persoalan kalau bagi saya. Kenapa? Karena semua orang punya hak untuk berstyle kan. Tapi dasarnya mereka mendapatkan hartanya secara resmi, secara legal, gitu aja. Bang Deo, dengan nominal yang sampai segitu yang merugikan negara, artinya bisa dipastikan kalau bakal dimiskinkan ya berarti Bang? 100% dipastikan? Pasti miskin dengan sendirinya. Bukan dimiskinkan ya, jadi niatan memiskinkan tidak, tapi negara akan mengambil uang negara yang dipakai. Jadi ketika uangnya diambil, termasuk mungkin ada jet pribadi punya, ya diambil karena itu bagian dari uang negara kan. Jadi bukan haknya, diambil. Jadi sebenarnya ini yang korupsi ini punya kekayaan semu. Kekayaan semu itu dia punya kekayaan, tapi bukan kekayaannya dia sebenarnya, tapi punya negara yang dirampok oleh dia yang dikorupsi. Ketika ketahuan, ya diambil lagi oleh negara. Otomatis yang tadinya dia merasa kaya jadi miskin. Otomatis miskin. Aset-asetnya disita berdasarkan hukum, uang-uang di rekening di bank dibekukan berdasarkan hukum, sehingga dia nggak punya uang lagi. Ini contoh sederhana ya kasusnya pajak Rafael Alun itu kan, sampai rekening bank deposito termasuk juga setiap deposit yang ada di bank itu langsung disita, habis kan nggak pegang uang lagi. Itu dia, ini yang dimaksud miskin dengan sendirinya, gitu. Karena negara bertindak. Bang, artinya melihat kasus korupsi ini apa yang mau abang sampaikan? Ya, baiknya kita jangan ada korupsi di negeri ini, supaya kondisi ekonomi kita, negara kita ini tidak mengalami kegoncangan kan. Kita ini kan kalau ada orang korupsi, kita juga sakit hati, ngenes, nyari uang susah, sementara mereka korupsi banyak. Nah, rakyat yang harusnya dapat uang dari negara, dari pemerataan malah nggak dapat karena uangnya dikorup, gitu kan. Lingkungan juga rusak. Jadi sebaiknya ya jangan korupsi kalau menurut saya itu.
udahlah kerja legal-legal aja, gimana caranya. Mungkin ada macet-macet dikit gak ada persoalan, ada susah-susah dikit gak ada persoalan, tapi jangan sampai kemudian kita merampok dari negara.